Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Pak Petrus. Tentunya di channel Padisomat Solusi Matematika. Pada saat ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tematik kelas 3, tema 3, subtema 1, aneka benda di sekitarku dalam pembelajaran yang ketiga. Kertas di sekitar kita. Benda terbuat dari kertas. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain, tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Kertas di sekitar kita. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Tentu saja tidak. Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Anak-anak, perhatikan benda-benda di sekitarmu. Tulislah nama benda yang terbuat dari kertas pada kolom berikut. Ambil contoh misalnya layang-layang, buku tulis, dan masih banyak lagi. Kalian bisa melanjutkan sampai 10, 20, dan seterusnya. Ayo berdiskusi. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Udin dan teman-temannya berpendapat tentang menghemat kertas. Mari kita baca pendapat berikut. Udin berpendapat, setiap tahun ajaran baru aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Sedangkan Siti juga berpendapat, kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan, misalnya menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian tidak menghabiskan kertas banyak. Saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi, bila setiap orang melakukan penghematan, pasti berton-ton kertas dapat dihemat. Asik bukan? Kata Udin. Anak-anak, diskusikan bersama anggota keluargamu di rumah atau anggota kelompokmu. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas? Tulislah hasil diskusi dan perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat ya. Hasilnya bisa kalian tulis di sini. Anak-anak, kertas dapat digunakan untuk menulis. Apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat alat musik? Ternyata tidak dapat. Mengapa? Karena alat musik sebagian besar terbuat dari kayu yang terpadu dengan kulit hewan. Contohnya antara lain gendang seperti ini. Cara memainkannya dengan dipukul.
Kamu dapat bernyanyi diiringi gendang atau dengan bertepuk tangan. Bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada pohon pinus, ada pohon akasia, ada pohon jati, dan sebagainya. Pohon manakah yang menurut kalian paling tinggi? Bagaimana caramu mengukur tinggi suatu pohon? Tinggi badanmu pasti berbeda juga dengan temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Alat ukur panjang benda bermacam-macam. Kamu sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya. Kita lihat misalnya ada alat ukur panjang, ada meteran roll, ada meteran saku, ada meteran pita. Nah, ini masing-masing penggunaannya berbeda-beda. Nah, jawablah pertanyaan berikut. Tuliskan satuan panjang yang telah kamu ketahui. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah tahu antara lain satuan panjang adalah kilometer. Kalian bisa melanjutkan kilometer, hektometer, dan seterusnya. Tulislah alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut. Diskusikan bersama dengan temanmu. Kolom-kolomnya di sini, nomor, bagian yang diukur, jenis alat ukur yang digunakan. Nah, bagian yang diukur misalnya tinggi badan, panjang lingkar pinggang, panjang meja di kelas, panjang lompatan teman kelompokmu, lebar papan tulis di kelasmu, panjang halaman sekolah, dan lain-lain. Nah, tinggi badan kalian bisa mengukur dengan alat yang mana. Dari ketiga alat tersebut bisa kita gunakan, sebetulnya semuanya bisa, tapi yang paling tepat adalah menggunakan meteran saku. Begitulah anak-anak pembelajaran kita saat ini untuk pembelajaran yang ketiga. Terima kasih kalian sudah belajar dengan baik. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat.